Selamat sore, berjumpa kembali dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Teddy pada hari ini ada di kebun durian di daerah Kalibening, tepatnya di Kecamatan Talang Padang. Nah, ternyata di Kabupaten Tenggamus ada satu tempat durian yang sangat luar biasa. Kenapa? Duriannya saya kemarin merasakan ada durian yang sangat besar sekali, tapi memang belum bisa diambil. Nah, kata beliau itu duriannya itu masih buang busuk. Saya nggak ngerti apa sih yang dibilang buang busuk ini. Karena setiap kali saya ke repong durian selalu berbicara ada buang busuk. Buang busuk itu apa? Nanti kita akan nanya ke pemilik lah, katakanlah, karena saya nggak tahu itu apa punya dia, apa punya kakeknya, apa gimana. Tapi yang jelas beliau saat ini lagi nunggu durian, yaitu Pak Kasman. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share ke kawan-kawan. Dan untuk mengikuti terus Teddy Kurniawan TGM, bunyikan lonceng. Nah, mari kita. Nah, assalamualaikum. Wah, kebetulan ada nih. Tadi. Nah, ini nih. Sini Pak, sini Pak. Nanti. Jadi gini, saya mau bertanya nih. Ini pohon durian kan di sini lebih dari, kalau saya ngelihat di sini aja lebih dari 20 batang ini. Betul. Iya kan? Dan kayaknya sih variasi atau varietasnya atau jenisnya kayaknya ada bermacam, ada yang gede, ada yang benjol, ada yang lurus gitu. Mungkin nanti disebutkan jenis-jenisnya. Tapi yang jelas ini yang numpuk di sini nih, yang lihat numpuk nih. Nah, Ya, seperti ini nih. nah kayak ini, itu katanya buang busuk. Itu maksudnya gimana? Coba terang deketin Pak. Oh ya, ini memang durian ini sangat lepet Pak tadi ya. Lepet ya? Ini mau puncak dia penuaan, artinya pembagusan buah. Maka yang busuk ini dia jatuh dulu Pak tadi. Oh, jadi yang dibilang buang busuk itu pada saat buah durian nanti yang bagusnya itu nanti belakangan. Iya. Jadi yang jatuh pertama itu adalah yang busuk. Iya, Yang seperti ini nih kan. Ini kan. Iya. Iya. Jadi sudah umum kalau kata saya durian ini kalau mau normal dia pembusukan dulu Pak tadi awal itu. Nanti setelah pembusukan ini dia jatuh seminggu atau 10 hari ke depan insya Allah itu durian akan stabil. Itu, dan durian ini memang saya pupuk Pak tadi dengan pupuk andalan. Oh, pupuk andalan dulu. Iya. Oh, berarti kalau dihitung-hitung sekarang bulan Desember mungkin sekitar mungkin bulan Juli, bulan Mei lah ya dulu ya. Ingat-ingat kita dulu. Iya, betul. Jadi pupuk andalan itu yang dipakai nih. Iya. Memang buahnya sangat luar biasa. Kalau buahnya- Bahkan mungkin tahun-tahun kemarin tidak sebanyak ini ya. Iya. Ini saya lihat ini. Ini saya reka-reka aja. Ada yang sampai 300 sampai 400 biji itu. Betul, sesuai dengan pohon dan pemupukannya, maka buahnya sangat lebat. Ini jenis-jenis apa aja nih? Kayaknya mungkin apa Bangkok ada ya kayaknya. Ada Pak tadi. Bangkok. Di sini ada beberapa jenis Pak tadi ya. Ada durian yang dikatakan durian tembaga kuning. Oh iya benar. Yang bunganya ini ya pink Orange, itu ya. pink. Ya benar. Ada yang pink. Nanti liatin di konten saya ya, terdahulu itu ada buang pink. Dari kiriman sini itu lebih dulu ya kemarin ya. Betul. Udah mulai habis sekarang ya. Itu 400 sampai 500 butir. Tuh 500 butir satu pohon, bayangkan. Iya. Satu pohon itu lebih dari 2 kilo, ada yang 3 kilo. Cuma dijual 50.000 satu biji. Betul. Luar biasa itu. Iya. Ini murahnya durian di Tenggamus. Nah, ini kembali ke buang busuk ini. Memang apakah setiap pohon itu harus begitu, Pak? Setiap pohon pasti. Kalau durian itu memang sudah seperti itu. Mesti gitu ya? Iya, semua durian Pak tadi. Enggak, durian itu begitu buah berbuah lebat langsung dia murni bagus. Pasti membuang busuk dulu. Walaupun dipupuk nggak dipupuk ya, walaupun dipupuk gitu tetap buang busuk ada, tetap buang busuk. Cuman memang kalau dipupuk buahnya mungkin lebih banyak, Iya. kemudian lebih lebat, Iya. kemudian lebih besar lah mungkin gitu. Saya lihat memang ada yang sampai 4-5 kilo itu kemarin. Betul. Nah ini Iya. kan ada jenis duriannya. Itu kan masih lebat-lebat. Oh iya tuh Pak, Iya. itu Pak. Itu kan masih lebat-lebat. Ini lihat nih tuh udah besar nih. Tuh, dengan saya tuh. Besar sekali. Tapi memang kata Pak Kasman ini biasa durian itu ada buang busuk. Iya. Jadi sebelum kita mendapatkan yang bagus, yang jeleknya sudah direvitalisasi oleh alam. Artinya sudah diseleksi oleh alam. Yang duluan jatuh itu bukan baik, itu ternyata yang busuk. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasman. Nanti kita coba juga dilihat ada durian matahari itu gede-gede itu. Betul. Tuh bagus-bagus. Dan dia katanya pupuk andalan. Nanti kalau mau tahu apa pupuk andalan itu, nanti kita
akan coba korek-korek lebih lanjut lagi. Oke, ikutin terus Teddy Kurnia TGM dengan Pak Kasman, pemilik dan pemelihara durian. Dan saya yang besar-besar itu, betul. Ya, nanti gitu. Kawan, saya mau diajak sama Pak Kasman mau lihat pohon durian yang apakah segede gini, pohonnya apa segede gini? Katanya buahnya gede-gede. Di sebelah mana, Pak? Ini di sini nggak jauh Pak tadi. Oh, Ayo mari. ikut saya aja. Oke, siap-siap. Yuk. Nah, ini Pak tadi lihat aja buat gompol-gompol dia Pak. Luar biasa pohonnya ini. Tuh. Nah, ini kan udah mulai bagus-bagus Pak tadi. Yang busuk kan udah pada jatuh-jatuh. Oh iya, memang nggak kelihatan hitam-hitam, nggak ada ini. Nggak ada kan? Ya, karena memang buang Buang busuknya katanya udah nggak ada. Jadi Ya. yang ini buang busuknya itu udah nggak ada ya? Iya, sudah nggak ada ya. Pak tadi lihat sendirilah Oh, di atas. Itu kan bisa kita lihat langsung. siap. Jadi yang busuk jatuh dulu. Ini udah sebenarnya kalau udah buang busuk gitu, sebenarnya kalau ada satu atau dua bisa diliatin nggak nanti? Bisa. Terima kasih. Nanti kita akan tunggu bagaimana Pak Kasman memilih buah durian yang bagus. Iya. Oke? Tapi Wak, jangan dijatuhin, Wak, bisa biar nggak mateng, Wak. Biar mateng, Wak. Ya memang sudah tugas kita yang merawat durian ini. Harus dipanjat Pak tadi. Oh, manjat ini. Wah, beneran ini. Bener-bener pemilik dan pemelihara durian ini udah bagus. Ini lihat tangganya kecil, tapi dia mampu memanjat ke situ. Ini diperkirakan sekitar ada 8 meteran lah. Iya. Tapi sepertinya kayak tidak ada masalah dia. Kalau saya sudah nyorot-cot ini, kalau kata bahasa baratnya nyorot-cot. Iya. Ya, dengkulnya nyorot-cot. Gitu, sampai dia nanti udah bawa juga. Gue nanya, eta geus di talian etanya. Bunga pakai waring kayak enggak. Udah ini mah. Put. Tuh, ya sini. Ini, Wak. Ya, nah. Wah, tuh lihat tuh, kawan tuh. Ini durian matahari ini yang dibilang durian matahari tuh. Sangat luar biasa ini. Ini tuh. Dan memang kalau nurunin durian, tapi durian matang, durian tua, ini harus diperem 1 atau 2 malam lagi lah. Dan memang maksimalnya 3 malam. Dan ini akan lebih bagus untuk di dalam perjalanan. Hingga pada saat nyampe perjalanan ini sudah matang. Ini biar matangnya bagus seperti itu nih. Oke, ikuti terus. Nah, kawan-kawan, ini saya menemui salah satu pakar ini durian ini. Ini jangan lihat orangnya nih, tapi ngelihat pengetahuannya. Kata beliau, ini kan bukan jatuhan ini. Ini bukan jatuhan, tetapi ini durian tua. Di samping memang dari sini ya, dari durinya sudah mulai mekar, dan dari sini nah, ini nih. Lihat ini, sini nah, ini nah. Nah, ini nih. Ini udah kelihatan sekali antara cupat atas sama cupat bawah. Dan ini tinggal nunggu waktu aja. Mungkin 3-4 hari kalau di dalam batang itu sudah matang. Tapi kalau justru kalau di rumah mungkin 3 hari itu sudah matang benar. Gitu. Tadi itu. Ya, kita tunggu Pak Kasmannya ya. Ini apa benar apa enggak ini? Ini kalau menurut saya ini adalah durian matahari. Karena kalau Bangkok durinya gede-gede. Gitu loh. Kalau Bangkok, apalagi kalau bawor bentuknya yang lebih spektakuler lagi gitu loh. Kita tunggu Pak Kasman. Ini kebetulan ada pemilik duriannya. Kita akan nanya jenis apakah ini dan berapa lama lagi kawan-kawan yang ingin memakan durian di kebunnya itu. Nah, ini Pak. Ini jenis apa ini Pak? Yang gede besar gini nih. Ini jenis durian matahari. Alhamdulillah kan? Ya. Iya. Durian matahari ini. Ya, kenapa bisa besar seperti ini? Karena yang saya bilang tadi pemupukannya handal. Oh. Ada rahasia pemupukan, makanya buahnya dia super.
Oke. Kira-kira nih kawan-kawan ini kan ini udah bisa diambil karena memang saya udah dikasih tahu sama bapak ini bahwa durian ini sudah tua. Tampak tua ini adalah antara sambungan bawah sama tahun udah kelihatan ini. Kalau kata orang bahasa baharatnya ini adalah udah genteng gitu loh. Artinya sudah inilah udah nampak ini bahwa ini tua. Tapi saya ingin nanya sama beliau, kira-kira dari hari ini nih Januari, kira-kira berapa hari lagi ini kita banyak ada yang jatuhan kembali yang supernya? 3 hari ke depan sudah. Terima kasih Pak. Jadi kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ingin menikmati durian enak di tempat Pak Kasman, itu sekitar 3 hari dari sini sampai habisnya Januari yang akan datang, itu masih ada durian. Dan yang kedua, pupuk andalannya, bagi kawan-kawan yang ingin tahu pupuk andalan apa, lihatin di konten saya terdahulu tentang pupuk andalan untuk buah durian. Mungkin demikian saja. Kepada kawan-kawan yang telah mengikuti ini, silahkan share yang mau membagi kawan-kawan. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih, salam durian dari Kabupaten Tenggamus.